Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam kesehatan Allah ya, agar tetap terjaga semangatnya untuk menuntut ilmu. Amin. Nah, anak-anak, amin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, diharapkan untuk on cam ya semuanya ya. Baik, kelihatannya semuanya udah on cam nih. Nah, selanjutnya sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa dipimpin oleh KM. Siapa nih di kelas ini KM-nya? Nurul, Ibu. Saya, Bu. Saya KM tetap di sini, Bu, di kelas. Iya, mangga Hafiz. Terima kasih, Bu. Doanya ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar kita lancar dan ilmunya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Hafiz sudah membacakan doanya. Semoga dengan dibacakan doa kita selalu dalam keberkahan dan dilancarkan dalam ilmu. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Untuk absen, Ibu kirim di chat room ya. Kalian boleh lihat isinya. Dan di chat room juga sudah Ibu sediakan pembagian kelompok dan grup WhatsApp-nya. Diharapkan kalian untuk masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut untuk pembelajaran di akhir nanti. Baik, kita mulai ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya kepada anak-anak. Terkait dengan pembelajaran hari ini, mungkin kalian masih ingat pembelajaran di minggu lalu. Nah, ada yang bisa menjelaskan tidak apa yang kita pelajari di minggu lalu? Sebelumnya kita belajar ini, Bu. Tadi itu peran kita sebagai warga negara, Bu. Bu, izin menambahkan. Ya, mangga. Ibu, kita juga minggu kemarin belajar tentang keberagaman daerah yang ada di Indonesia. Iya, betul. Terima kasih. Nah, jadi sebelumnya kita telah belajar tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan juga perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar tentang arti penting memahami keberagaman juga perilaku toleran? Nah, menyambung dari pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari makna dan juga keberagaman dalam masyarakat. Sekarang, kita harus tahu seberapa pentingnya memahami keberagaman dan sikap apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Akan PPT dulu ya. Sebentar.
Sebelum kita memulai, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar di pertemuan kali ini, yaitu ada menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Next, dan diharapkan juga nanti di akhir pembelajaran kalian dapat menelaah betapa pentingnya keberagaman dan sikap toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, dan juga mampu menerapkan sikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Nah, di sini juga ada peta konsepnya ya. Jadi kita akan belajar tentang arti penting memahami keberagaman, juga perilaku toleran. Nah, di dalam perilaku toleran ini dibagi menjadi 3 aspek. Ada perilaku toleran dalam kehidupan beragama, terhadap keberagaman suku dan ras, juga keberagaman sosial budaya. Nah, kita selanjutnya memasuki pembahasan pertama, yaitu ada arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pertama-tama Ibu mau bertanya nih, adakah di sini yang tinggal di Pulau Jawa, yang tinggal di luar Pulau Jawa atau pernah berkunjung ke luar Pulau Jawa? Nah, jika ada, coba Ibu pengen kalian menceritakannya. Saya Ibu. Ya, makasih. Ya, kan saya tinggal di Belitung dan saya dari daerah Belitung, Ibu. Nah, mengenai perbedaan yang saya dapat, tentunya dalam segi adat istiadat, norma yang berlaku di daerah itu sangat berbeda-beda sekali, Ibu. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Indah atas penjelasannya ya. Tadi kita sudah mendengar dari Indah bahwa Indah kan tinggal di Belitung dan ternyata budaya memiliki perbedaan gitu dengan Pulau Jawa, dengan pulau kita gitu. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini terdapat gambar kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Nah, dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukanlah merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Nah, dan kondisi kewilayahan negara Indonesia ini sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau juga disebut dengan disintegrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu? Ibu, maaf suaranya nggak kedengeran. Sekarang terdengar tidak? Ya, tadi sampai mana ya? Baik, kita lanjutkan. Di sini tuh terdapat terdapat gambar kepulauan. Nah, Indonesia itu memiliki banyak kepulauan yang kemungkinan akan menimbulkan suatu konflik. Nah, lalu di gambar yang di bawahnya itu ada gambar anak-anak sedang memakai berbagai macam baju yang berbeda dari berbagai suku gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan dan kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia juga menyimpan potensi terjadinya konflik. Lalu, atas dasar kedua
alasan tersebut bahwa Indonesia memiliki banyak kepulauan dan ragam sosial budaya, maka penting sekali kita untuk memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia agar Indonesia ini tidak terjerumus ke arah perpecahan. Next. Nah, di sini ada contoh kasus yang disebabkan konflik yang disebabkan oleh keberagaman budaya. Contohnya ada di Sampit. Nah, konflik ini dimulai di Kota Sampit, Kalimantan Tengah yang meluas ke seluruh provinsi. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura pada tahun 2001. Nah, juga ada bentrokan di Sarang Maluku itu ya. Lalu di sini dapat dilihat terdapat gambar burung Garuda. Nah, gambar burung Garuda ini merupakan simbol dari persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, Ibu pengen tahu mengapa bisa dikatakan seperti itu? Bu. Ada yang iya. Silakan Isbel. Ya, Bu. Burung Garuda merupakan simbol dari persatuan dan kesatuan. Seperti yang terdapat dalam kaki burung Garuda itu sendiri, yaitu adanya tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat, istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Jadi singkatnya Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus sekali tanggapannya, Isbel. Terima kasih. Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan Isbel bahwa burung Garuda itu merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Nah, keberagaman merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Nah, kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan juga menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Nah, kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu ada perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, Ibu di sini ingin ada yang membacakan nih. Bersedia? Ibu, saya mau membacakan, Bu. Silakan. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, dan membiarkan orang-orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agamanya, suku, golongan, dan ideologi ataupun pandangannya. Oke, terima kasih Isbel. Sama, Bu. Nah, di sini sudah jelas ya. Ya, di sini sudah jelas bahwa sikap toleran itu berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Jadi misalnya ada orang yang berpendapat beda terhadap kita tidak boleh untuk menyalahkannya, tetapi sama-sama melakukan toleransi gitu. Kita next. Nah, masuk ke aspek dalam perilaku toleran. Di sini ada 3. Yang pertama ada kehidupan beragama. Ada yang tahu agama yang ada di Indonesia
Indonesia itu ada berapa dan apa? Saya Bu. Ya, Mangga. Ya Bu, jadi agama Indonesia itu yang pertama ada agama Islam, kedua ada agama Kristen Protestan, ketiga agama Kristen Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan terakhir keenam adalah Konghucu Bu. Jadi ada 6. Pintar sekali Fajar, terima kasih. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Fajar itu bahwa agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Di Indonesia itu Indonesia menjamin bahwa warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya ada yang bisa beri contoh perilaku toleran terhadap kehidupan beragama itu seperti apa? Saya Bu. Iya, silakan Hari. Ya, jadi contohnya itu seperti kita melaksanakan ajaran agama yang kita anut dengan baik dan benar, terus menghormati agama orang lain, dan yang ketiga itu toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk-pemeluk agama yang lainnya. Seperti itu, Bu. Iya, bagus. Terima kasih Hari. Kita lanjutkan ya. Yang kedua itu adalah keberagaman suku dan ras. Contoh suku bangsa di Indonesia itu ada suku Madura, suku Jawa, suku Mentawai, suku Batak, suku Asmat, dan berbagai suku lainnya. Itu merupakan keberagaman suku dan ras yang patut untuk dihormati, untuk dihormati oleh kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir itu ada keberagaman sosial budaya. Nah, sudah dijelaskan tadi tentang keberagaman yang sudah ada di Indonesia. Contohnya itu, kalau dalam sosial budaya, itu ada tari pendek dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari kuda lumping dari daerah Jawa Timur, dan lainnya gitu. Nah, Ibu pengen tahu contoh dari keberagaman, contoh perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Ada yang bisa memberi contohnya? Saya Bu. Ya. Jadi kalau contoh dari perilaku toleran keberagaman sosial budaya itu Bu, jadi kita menghargai misalnya pakaian orang lain Bu. Misalnya ketika upacara kenegaraan biasanya kan selalu banyak tuh Bu kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita tuh ketika memandang orang lain berbeda pakaian dengan kita dan kelihatannya mereka tuh kucel, tapi kita tidak boleh menghindarnya Bu, karena itu kan kebudayaan mereka gitu. Mungkin make up-nya seperti itu, penampilannya seperti itu gitu Bu. Jadi ada ciri khasnya gitu Bu. Terima kasih Hafiz atas tanggapannya. Sangat menarik sekali ya. Nah, lanjut saja. Nah, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Tadi kan Ibu sudah membagi ke dalam kelompok-kelompok dan tergabung dalam grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Kita akan mulai berdiskusi. Nah, silahkan kalian amati video yang Ibu kirimkan linknya di chat room. Lalu kemudian kalian paparkan hasil diskusi kalian. Nah, kalian boleh berdiskusi di grup WhatsApp-nya. Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian menonton juga berdiskusinya. Sudah selesai?
Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menyampaikan bahwasannya dari video yang diamati, keberagaman yang terdapat di negara Indonesia itu ada 2 dampak, ada positif dan juga negatif. Nah, untuk dampak positifnya itu dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, sedangkan dampak negatifnya itu dapat mengakibatkan perpecahan ataupun ketidakharmonisan bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekian, Bu. Baik, terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, siapa yang akan mewakilinya? Saya, Bu. Angga. Dari hasil diskusi kelompok 2 menambahkan dari hasil diskusi kelompok 2 memberikan tanggapan bahwa penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 ya yang telah memaparkan hasil diskusinya. Dan setelah Ibu dengarkan tadi, kalian sudah cukup memahami apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, betul sekali dari semua yang kalian paparkan bahwa memahami arti penting dari keberagaman sangatlah penting sekali agar negara kita tidak terjadi perpecahan, dan dengan banyaknya perbedaan, masyarakat Indonesia itu menjadi lebih kaya, lebih unik, dan juga berpotensi memajukan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, dari materi yang telah disampaikan, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, Manggari. Ini Bu, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, Bu? Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kita itu harus berperilaku toleran terhadap setiap perbedaan, baik suku, budaya, ras, agama, dan kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu dalam kehidupan beragama sosial yang tadi telah disebutkan, dan tentu saja dengan terus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia agar tetap terus terjaga. Mungkin sekian yang bisa Ibu jawab. Dapat dipahami oleh Irunisa? Iya, Bu. Terima kasih. Baik ya, dikarenakan waktu yang tinggal sedikit lagi, kita beranjak ke akhir pembelajaran. Nah, sudah bagus sekali untuk hari ini, kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan interaktif sekali. Dan untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada post-test atau kegiatan evaluasi. Di sini Ibu sudah siapkan beberapa soal dalam bentuk kuisis, dan linknya akan Ibu bagikan di kolom chat ya. Nah, silahkan kalian untuk mengisinya terlebih dahulu. Dan untuk penilaian psikomotor juga spiritual gitu. Tadi Ibu sudah perhatikan ya selama pembelajaran yang kita lakukan. Nah, sekarang silahkan kalian untuk mengisi kuisisnya terlebih dahulu. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Terima kasih sudah mengisinya. Semoga ilmunya dapat dipahami oleh kalian gitu ya. Karena tadi Ibu sudah melihat nilai-nilai kalian yang sangat luar biasa, bagus sekali, berarti kalian dapat memahaminya ya.
Nah, pada akhir pembelajaran kita hari ini tentu memiliki makna bagi kalian. Lalu, apakah inti atau kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kali ini? Ada yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, Irunisa, silakan. Dari pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman dapat berpotensi menimbulkan konflik. Nah, maka dari itu kita harus memahami arti penting dari keberagaman yang dimiliki Indonesia. Dan kita pun harus selalu menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar selalu terjaga dalam keadaan yang harmonis, Bu. Terima kasih. Baik, bagus sekali Kak Irunisa. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, sudah didengar tadi kesimpulan dari Kak Irunisa. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kali ini gitu. Semoga kita bisa terus memiliki perilaku toleran terhadap orang lain, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan nanti, ditanyakan kembali, boleh bertanya via grup WhatsApp atau langsung ke Ibu sendiri. Nah, di luar pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari mengenai kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Yang dipersiapkan ya, kalian baca-baca terlebih dahulu. Nah, oke, karena tadi kita memulai dengan doa, maka sepatutnya diakhiri kembali dengan doa. Untuk KM, silakan untuk memimpin doanya kembali. Ya, terima kasih Bu atas pemateriannya kepada kami. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum menutup pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup pembelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.